kodrat material dari tubuh saya dan kodrat sifat dari sifat-sifat saya. Jangan-jangan anak-anak berantem di sekolah itu karena pernah melihat orang tuanya berantem di rumah. Kan anak itu punya memori, punya mirror neuron, punya cermin saraf. Jadi apa yang dia lihat dipraktekkan di tempat yang lain. Sehingga orang tua yang semacam ini tidak buru-buru menyalahkan anak, apalagi ngambil sapu gebugin anak. Langsung dia introspeksi diri. Jangan-jangan ini adalah salah saya. Nah itu mulai belajar. Mulai belajar jadi orang tua maksudnya. Tapi kalau seseorang yang sudah berhenti menyalahkan orang lain, juga sudah berhenti menyalahkan dirinya sendiri, inilah orang yang sudah belajar. Paham ya? Oke. Nah, hari ini saya akan membeberkan sebuah rahasia yang berjudul bebas dari penderitaan ilusi. Ini ada beberapa suku, ada beberapa kata kunci nih. Yang pertama bebas, yang kedua penderitaan, yang ketiga ilusi. Karena hampir kebanyakan manusia menderitanya itu bukan oleh kenyataan hidup, tetapi oleh reaksi dan tanggapan dia terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Sebetulnya ditipu orang tuh nggak apa-apa, kan pesannya cuma oh saya berarti bodoh masih ditipu orang, kan gitu aja. Berarti saya harus banyak belajar, gitu aja kan sebetulnya. Tapi karena reaksi dia terhadap orang ini sangat negatif, dan itu yang membuat dia menjadi sangat menderita, bahkan timbul dendam, ingin melampiaskan dendamnya pada orang lain. Padahal sebetulnya semua peristiwa di alam semesta ini netral adanya, menjadi tidak netral karena diberi makna oleh kita sendiri. Ya, paham ya? Nah, makanya hari ini saya akan cerita Nabi Adam. Saya akan cerita, ya, sebetulnya bukan Nabi Adam yang saya ceritakan, Adam sebetulnya. Karena di Quran itu nggak ada Nabi Adam, yang ada itu Adam. Saya mau cerita Hawa. Kalau kita kan kenalnya pakai Siti, betul nggak? Ya, padahal sebenarnya dalam terminologi agama Islam terutama tidak ada itu Siti Hawa, yang ada adalah Hawa. Makanya yang benar itu sebetulnya adalah Adam dan Hawa. Ya supaya semua mengerti, ya, yang mana Adam, yang mana Hawa. Tapi saya akan menjelaskan secara hakikat. Saya tidak akan menjelaskan secara syariat. Secara hakikat. Nah, ada Adam, ada Hawa, ada malaikat, ada iblis, ada setan, kan gitu. Dan itu kan semua sudah masuk ya, menjadi satu bangunan pengetahuan di otak kita. Nah, oleh karena itu jangan heran kalau saya menjelaskannya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang Bapak Ibu pahami selama ini. Nah, oleh karena itu ya, bagaimana caranya kita bebas dari penderitaan ilusi? Penderitaan ilusi itu adalah penderitaan yang tidak ada sebetulnya, diadakan oleh kita sendiri. Di mana diadakannya? Di pikiran, dan itu hanya sebatas ilusi. Nah sama ya, dari tadi malam sampai sekarang di luar hujan, ya. Kemudian ada yang mau mengaji ke tempat ini, lo berpikir, ah saya nggak akan ngaji, takut hujan. Padahal kan faktanya sekarang sudah tidak hujan. Faktanya tidak hujan, tapi otak kita masih takut hujan. Nah, takut hujan ini kan diciptakan oleh pikiran. Dan pikiran yang suka menciptakan itu sedang menciptakan penderitaan ilusi. Sama seperti begini. Bapak Ibu kan hari ini faktanya masih punya suami, masih punya istri, betul nggak? Tapi kemudian berpikir, gimana ya kalau besok saya tidak punya suami? Nah, itu penderitaan ilusi. Akhirnya tiba-tiba sekarang jadi menderita, padahal faktanya masih punya pasangan.
Suka nggak begitu? Suka. Betul nggak? Mau pergi ke mall, di sini lalu berpikir, saya kalau pergi ke mall takut nggak ada parkir. Fakta apa ilusi itu? Ilusi kan? Itu hanya di pikiran saja. Tapi hati-hati karena pikiran ini sebetulnya sedang menciptakan kenyataan. Apa yang dirasa nyata oleh pikiran bisa jadi menjadi kenyataan walaupun saat itu masih ilusi. Jadi saya ini sama istri saya kalau pergi ke mall, saking kuatnya pikiran saya bahwa saya akan dapat parkir paling depan dan parkirnya di situ-situ saja. Setiap saya ke situ, saya selalu dapat parkir di tempat yang sama, paling depan di situ, di timing yang sama. Dan itu bukan kebetulan itu. Bukan kebetulan. Ya? Oke. Sampai sini mengerti? Nah, ini yang akan kita beberkan. Jangan-jangan sebetulnya kita semua itu tidak menderita di kenyataan. Kita ini hanya menderita di pikiran akibat ilusi pikiran. Makanya pikiran itu sudah berulang kali saya sampaikan, tidak senang saat ini. Pikiran itu senangnya masa depan atau senangnya masa lalu, itu pikiran. Ya, pikiran. Jadi ikatan pikiran kita terhadap masa lalu dan pikiran terhadap masa depan itu bisa menciptakan penderitaan. Tapi penderitaannya itu hanya ilusi sebetulnya. Tetapi karena diyakini adanya, itu bisa menjadi kenyataan. Clear sampai sini? Judulnya udah bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, bismillah ya, kita mulai. Saya ingin menyampaikan satu ayat di Quran. Ini surat Al-Furqan. Ini surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat yang ke-30. Saya bacakan ya, bahasa Arabnya supaya masuk di otak kita. Wa qala Rasul, berkatalah Rasul. Siapa Rasul itu? Rasul itu orang yang dapat ilmu dari Allah dan dia diberi izin menyampaikan ilmunya kepada yang lain. Itu namanya Rasul. Jadi Rasul ini adalah penyampai ilmu sebetulnya. Nah, kita kenal ada 25 Rasul kan? Betul? Sampai Rasul yang paling akhir, ya, Rasul kita namanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah salah seorang dari Rasul itu, dapat ilmu dari Allah dan diberi izin menyampaikan ilmunya kepada umatnya. Nah, salah satu titipan Allah pada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, bukan? Setuju ya? Setuju semuanya? Setuju. Al-Quran kan? Al-Quran ini sering disebut sebagai kitab suci. Disebut juga pedoman hidupnya umat Islam. Tetapi ada satu sebut saja ini keluhan ya sebetulnya. Keluhan, rintihan atau apapun namanya. Yang disampaikan oleh beliau kepada Allah. Yang disampaikannya begini. Wa qala Rasul, berkatalah Rasul, ya Robbi, berarti ya Tuhanku, inna qaumi takhadu hadal Quran mahjuro.
Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini, hadal Quran, sesuatu yang sia-sia. Ini Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad sedang menyampaikan keluhannya kepada Allah. Setelah beliau mendapati Quran, lalu Quran ini disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Dari pengalaman dan penglihatan beliau melihat mereka-mereka yang sudah dapat Quran ini malah justru menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Kira-kira ayat ini secara konteks dalam kehidupan yang sekarang berlaku nggak? Berlaku nggak? Nah, lucu ya gini. Kalau ditanya, pedoman hidup Anda apa? Al-Quran. Tiba-tiba saya menjelaskan sesuatu dari Al-Quran. Dari Al-Quran loh. Dia menolak. Karena di otaknya itu ada dogma, ada doktrin yang sudah mencengkram. Padahal dogma dan doktrin yang ada di otaknya itu bukan berasal dari Al-Quran. Cuma selama ini diklaim seakan-akan itu berasal dari Al-Quran. Paham ya? Fakta ini ada nggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada. Ulangi ya, ulangi. Kalau ditanya pedoman hidup Anda apa? Jawabannya Al-Quran. Saya membaca Al-Quran dan menangkap maknanya. Kemudian saya sampaikan, kata Al-Quran begini loh. Tapi dia menolak mentah-mentah. Karena yang disampaikan saya, walaupun kata Quran, berbeda dengan yang diterima dia dari dogma dan doktrin yang berkembang selama ini, yang diyakini oleh dia sebagai Al-Quran. Kira-kira fenomena ini banyak gak terjadi? Akibatnya apapun yang disampaikan pada orang ini Al-Quran ini menjadi sia-sia. Dan itu yang kemudian dikeluhkan oleh Nabi Muhammad. Ya Rabbi, inna qaumi takhadu hadal Quran mahjuro. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang sia-sia. Nah, jangan sampai keluhan Nabi Muhammad ini secara pribadi ada pada diri kita. Setiap hari kita pegang Quran, setiap hari kita baca Al-Quran, tetapi kita nggak ngerti pesannya apa, nggak ngerti isinya apa, bahkan tidak mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, tidak mengubah kehidupan kita menjadi lebih berkesadaran, tidak mengubah kehidupan kita menjadi lebih bermutu, tidak mengubah kebahagiaan kita menjadi lebih tinggi. Hidup kita gitu-gitu aja. Kira-kira fenomena ini sedang terjadi nggak sekarang? Sedang terjadi. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan beberapa ayat dari Al-Quran nanti sebagai tes. Tes ya, tes. Nolak gak pikiran kita nanti? Kalau ada penolakan terhadap ayat yang saya sampaikan ini, berarti dalam diri kita ada dogma, ada doktrin, ada pengetahuan lama yang jelas-jelas bukan dari Al-Quran, yang kemudian dibenturkan oleh kita dengan kebenaran dari Al-Quran.